Oh. Bahkan di Bogor itu juga ada LBH-nya, membuat LBH untuk menaungi teman-temanmu yang ini gitu kan. Ya. Itulah kreatif-kreatifnya di daerah-daerah dengan ada desentralisasi itu. Selamat datang di obrolan Gema Kebangsaan bersama saya Joko Kanigoro. Malam ini kita kedatangan teman anak muda. Kawan anak muda ini dia aktif di sektor industri kreatif atau ekonomi kreatif ya. Istilahnya sekarang ini kan di kalangan anak muda ini kan mata pencaharian itu menjadi lebih kaya, ya kan? Banyak istilahnya itu. Tapi pada intinya bahwa sektor kreatif ini memang menjadi harapan bagi sebagai solusi, ya. Solusi ketika keterbatasan lapangan pekerjaan itu semakin sempit dan di dunia digital itu semakin tinggi. Beliau adalah Mas Muhyiddin. Mas Muhyiddin. Ya, Mas. Masih muda soalnya. Masih muda. Mas Muhyiddin Damia. Damia. Nah, Mas Muhyiddin Damia ini seorang entrepreneur, seorang dosen, tapi juga penggiat di sektor kreatif. Kalau sekarang ini teman-teman ini kan industri kreatif kan memang menjadi tren ya, Mas. Menjadi tren. Bahkan dipercayai menjadi solusi ya kan, solusi ketika industri besar itu ya kan, industri yang menggunakan tenaga manusia yang cukup besar ini menjadi semakin sempit karena digantikan oleh teknologi, maka industri kreatif ini diharapkan bisa menjadi solusi. Kira-kira Mas Muhyiddin ini, industri kreatif apa yang bisa menjawab problem sempitnya lapangan pekerjaan? Khususnya di Indonesia ya? Di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kita di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sendiri kan sudah ditetapkan ada 17 subsektor. Ya kan, dari mulai film, animasi gitu kan. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita garap. Tadi sekarang kan lagi nge-booming nih istilahnya PHK besar-besaran. Sebenarnya pemerintah bisa menjadi solusi nih ekonomi kreatif ini. Contoh salah satu yang kemarin mendunia itu salah satu film animasi, namanya Jumbo filmnya. Itu udah lebih daripada 10 juta penontonnya. Itu film animasi pertama Indonesia yang sampai segitu banyaknya yang nonton di bioskop gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi trigger ya untuk para ekonomi kreatif lainnya untuk bisa mengikuti jejak-jejak seperti ini. Itu kalau Indonesia, animasi itu bisa jadikan, karena perfilman itu kan juga menjadi menjadi yang membutuhkan tenaga kerja banyak kan, karena butuh kru segala macam kan, editing kan. Nah, ini bisa menjadi solusi. Nah, dibandingin misalkan, karena ini nggak akan ada habisnya. Kalau terus juga kalau kita lihat contoh di negara-negara lain gitu, sekarang itu lagi ada aplikasi yang ada film-film serial yang pendek-pendek gitu. Nah, itu ternyata itu pas saya googling gitu ya, ternyata omsetnya itu udah lumayan menjanjikan gitu loh. Nah, dari hasil bikin film-film sesimpel itu. Tapi kan problemnya sekarang ini kan, jadi kita ini kan sumber daya kita, tenaga produktif kita ini kan sangat banyak ya kan. Memang selama ini bergantung pada industri yang kayak industri manufaktur ya kan, industri tekstil dan sebagainya yang memang itu membutuhkan jasa tenaga manusia yang banyak. Nah, dan sekarang ketika kemudian industri tekstil yang ini kan menjadi diprediksi nih 2030 ketika AI semakin maju, teknologi semakin maju, semua menggunakan teknologi robotik untuk bisa memproduksi secara massal. Produksinya menjadi lebih presisi, lebih bagus, terus lebih efisien, ya kan? Nah, tapi di sisi lain problem terhadap tenaga kerja kita ini juga menjadi masalah. Sama dengan ketika dulu
Bicara soal industri pertanian, ya kan pertanian kan begitu dulu ada teknologi untuk menggarap lahan pertanian, maka menjadi persoalan di sistem kita ini kan, sistem pertanian kita itu mengenal yang adanya ada buruh tani kan. Nah, kekhawatirannya begitu kita menggunakan teknologi yang yang bagus, yang lebih efektif, tapi justru akan memberi dampak buruh tani itu juga tersingkir. Nah sementara sektor kreatif ini kan jumlahnya kecil-kecil nih, ya kan, jumlahnya kecil-kecil, penyerapan tenaga kerjanya juga kecil. Jadi kalau misalnya harus menyerap tenaga kerja yang banyak kan butuh sektor kreatif ini. Nah sementara kira-kira menurut Mas Muhyiddin ini bisa nggak ini menjadi solusi sektor kreatif ini untuk menjadi minimal gini, menjadi industri alternatif untuk mengantisipasi meledaknya angka pengangguran? Kalau saya malah Pak melihatnya dalam waktu mungkin di 2030 ke depan itu malah bukan lagi alternatif. Ekonomi kreatif malah menjadi yang utama. Kalau menurut saya, kenapa? Karena sekarang udah terbukti ya, anak-anak muda sekarang itu banyak loh sekarang anak muda yang usia di bawah 30 tahun Pak, penghasilannya sudah miliaran. Kalau saya flashback ke 10 tahun ke belakang, zaman saya misalkan, zaman milenial gitu, mungkin zaman Bapak juga kan, untuk mencapai punya uang 1 miliar pertama aja itu kan, wah jauh. Usianya kan udah 40, 45 kan? Iya. Itu aja belum tentu ya. Banyak yang udah 40-50 tahun ya 1 miliar nggak kalau sekarang coba lihat anak-anak muda itu omsetnya udah 1 miliar, banyak dibikin 30 miliar. Itu kan berarti kan apa? Semua didapatkan dari ekonomi kreatif. Bikin vlog, bikin podcast salah satunya kan. Nah, itu kan menjadi solusi sebenarnya. Itu tinggal bagaimana pemerintah bisa mendorong itu agar anak muda itu ekonomi kreatif itu terus digaungkan gitu loh. Minimal ya mungkin dari sisi pajak. Jangan dibebankan gitu misalnya gitu kan. Jadi lebih semangat gitu kan. Kenapa saya bilang utama? Karena industri-industri yang sekarang pun seperti tekstil, manufacturing pun kalau kita tidak mengadopsi ekonomi kreatif, minimal ada Instagram, website, media sosial kan collab juga nantinya. Butuh ekonomi kreatif juga kan. Jadi akhirnya apa? Ekonomi kreatif akan menopang semuanya gitu. Ada salah satu negara Pak, kalau nggak salah itu yang Bapak mungkin kita dengar lagu-lagu yang Despacito. Yang Despacito gitu kan. Itu kan dari Puerto Rico kalau nggak salah ya. Itu negara itu kan mau collapse Pak. Tapi begitu dia ada satu lagu itu mendunia, itu bisa menjadi masukan omset terbesar di negara tersebut. Itu belum lagi Korea Selatan, Korea, film-filmnya, drama Koreanya, Amerika dengan Hollywoodnya. Nah makanya saya sangat support ketika beberapa tahun lalu itu waktu zamannya Bang Sandiaga Uno itu dangdut itu menjadi untuk di mendunia gitu kan. Nah itu menjadi solusi juga sebenarnya. Padahal dangdut ini juga punya ciri khas kan, ya. Iya, ciri khas Indonesia kan. Iya, ciri khas gitu. Ya walaupun itu agak-agak mirip gambus, mirip lagu India, tapi kalau lagu dangdut memang otentik ya terhadap ini ya kultur Indonesia ini. Indonesia kan itu dapat banget gitu. Jadi mau dicaplok sama negara tetangga sebelah pun nggak bisa karena ini udah dari dulunya Indonesia ini dangdut itu udah jadi. Dan 70%, hampir mungkin 80% masyarakat Indonesia itu suka dangdut, apalagi yang dangdut koplo. Yang waktu itu dianggap dangdut koplo ini dianggap menjadi konsumsi kelas yang middle class ya. Termasuk saya pribadi dulu tuh, apa sih dangdut gitu kan, zaman saya masih kuliah itu kan, apa sih dangdut gitu. Tapi sekarang nyetir maupun naik mobil itu kayak sama itu. Jadi kan kalau dulu itu kan nggak gue banget ini kan gitu kan. Nah itu terus gitu. Nah, terus itu udah mulai jadi benar-benar konsumsi semua lapisan. Dan ini menjadi kayaknya ini menjadi musik pemersatu bangsa. Real saja yang di Instagram maupun media sosial itu kan pasti lagunya lagu dangdut yang jadi pengiring videonya kan gitu. Dan bahasa itu tidak menjadi penghalang untuk menikmati itu. Iya, betul. Ya kan? Artinya dangdut itu sebetulnya juga dianggap sebagai ini juga musik universal juga itu. Betul, makanya kemarin itu udah dicanangkan kan menjadi untuk mendunia, dangdut mendunia kan waktu itu udah sampai ke Hollywood kalau nggak salah, saya pernah baca itu. Nah ini juga Pak, jangan salah Indonesia sendiri itu sekarang tuh sudah punya Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Hari Ekonomi Kreatif Nasional.
Ekonomi kreatif nasional. Yang digagas inisiatornya adalah kami dari Gecraft. Gerakan Ekonomi Kreatif bulan Nasional. apa itu? Setiap tanggal 24 Oktober. 24 Oktober Itu menjadi Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Itu saking pemerintah saking melihat bahwa ke depan ekonomi kreatif ini akan menjadi masa depan bangsa gitu ya. Jadi makanya benar-benar difokusin sekarang gitu. Ya harusnya kan lebih difokuskan ya. Iya. Tadi saya banyak contoh-contoh yang anak-anak muda itu yang sudah omsetnya penghasilannya udah miliaran di usia di bawah 30. Mas Mujidin tahu nggak? Korea itu yang tadi disebutkan ya, Korea itu. Korea itu tahun 80, 70-an itu, 70 80 itu dia fokus pada pembangunan pabrik baja. Kenapa Korea itu bisa lebih maju? Karena waktu itu dia fokus. Karena hampir semua, karena kan waktu itu kan era industri kan? Iya, era industri. Karena namanya era industri itu kan pasti kan yang dibutuhkan adalah baja, ya kan? Maka dia memproduksi baja. Nah, padahal kita itu, Cilegon ini, itu lebih tua. Oh, Cilegon. Pabrik bajanya lebih tua. Bukan di Madura ya berarti? Iya. Nah, terus Korea ini membangun ya kan negara fokus di pembangunan baja. Karena seluruh dunia itu di era industri itu membutuhkan baja. Nah, tapi di era-era sekarang ini kan mungkin dia melakukan transformasi kan. Ternyata kebutuhan masyarakat itu tidak hanya soal infrastruktur gitu. Maka kemudian dia mengembangkan industri kreatif, ya kan? Ada film yang tadi itu kan, film, terus musik. Terus kuliner gitu. Itulah yang kemudian dan dia sifatnya keluar. Sekarang ini kita melihat nyari nasi warteg di mall itu lebih susah ketimbang kita nyari masakan Korea. Masakan Korea ya. Iya. Itu dia. Iya kan? Saking bisa budaya bisa masuk gitu. Makanya saya setuju Pak kalau misalkan sekarang itu harus digaungkan ya. Kayak budaya-budaya daerah juga kan udah mulai menghilang kan. Kayak tari jaipong apa kan udah jarang sekarang dilihat di layar TV ataupun di media sosial kan. Yang itu adalah yang memang dance-nya Korea lah, Hollywood lah, Bollywood udah mulai geser kan sekarang kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih harapan saya sih ekonomi kreatif Indonesia ini khususnya sektor perfilman itu sama animasi itu naik gitu. Ya kayak gini. Jadi ini juga menurut saya kenapa sektor kreatif kita yang khususnya di entertainment yang berbasis lokal ini kenapa agak susah kecuali dangdut ya. Nah, dangdut ini kan prosesnya juga panjang. Mungkin baru 5 tahun ini proses dia boomingnya itu 5 tahun itu. Kalau nggak salah itu mulai Didi Kempot itu kan. Iya, mulai Didi Kempot, terus Denny Caknan, terus sekarang ada NDE gitu. Saya kemarin nonton nih kan NDE ya kan. NDE gitu dangdut koplo yang dimodifikasi dengan rap ya kan, dengan DJ gitu ya kan. Terus dia pakai bahasa Jawa. Tapi ketika dia manggung di Monas itu, ya kan pernah di Monas mana itu kan di Senayan di Monas itu juga orang bisa ngerti gitu. Padahal ya tak pikir-pikir mereka tahu nggak artinya itu, orang nggak tahu juga gitu. Tapi itu bisa dinikmati itu. Tapi Pak, sejaim-jaimnya orang kalau saya lihat, kalau dengan musik dangdut itu pasti goyang Pak. Gitu ya? Minimal gini ini pasti kan gitu. Coba kalau saya perhatiin teman-teman gitu, walaupun saya punya teman yang memang yang nggak suka dangdut gitu kan. Tapi begitu nonton dangdut gitu ya, karena terpaksa nontonnya karena kita bareng-bareng, pasti goyang-goyang gitu minimal gitu. Artinya sebetulnya itu sebetulnya kalau kita itu mau ya kan lebih mengeksplorasi kekayaan lokal kita terus dimodifikasi dengan aransemen yang lebih relevan zaman sekarang, saya kira itu ya. Itu Pak, kalau saya kebetulan saya ketua Gecraft Kota Bogor kan. Jadi itu saya juga mendorong tuh adanya kayak kreatif hub gitu kan. Jadi setiap daerah tuh punya kreatif hub yang memang dikumpulin anak-anak sekolah yang baru lulus itu udah daripada nyari kerja lamaran susah kan. Kan kita bisa akomodir nih di kreatif hub itu untuk bisa kita kasih pelatihan animasi, kita kasih pelatihan apapun kan itu kan akan menjadi dia bisa jual film, bisa bikin film segala macam kan. Nah, itu harapan saya itu di setiap daerah tuh ada kreatif hub gitu loh. Minimal satu lah gitu. Dibikin ya sehingga tinggal pemerintah kota kabupaten tinggal menghibahkan satu ruangan gitu kan.
udah tinggal dikelola sendiri kan, mereka pasti akan mau kok ngelola. Misalkan mau beli alat-alatnya, patungan segala macem gitu. Syukur-syukur di full bener-bener isinya fasilitasi. Ya minimal sih ruangan sih. Ya. Itu harapan saya tuh setiap daerah tuh ada gitu Creative Hub itu. Memang harusnya ada gitu, karena kebutuhan. Jadi gini, kayak anak muda ini dia dihadapkan dengan teknologi, dia belajar secara otodidak maupun secara akademik, ya kan, dengan industri kreatif ini, tapi tidak ada wadah yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai produk yang bisa dijual ke publik gitu. Betul. Saya kekeliling beberapa sekolahan SMK ya di Kota Bogor, itu banyak sekali yang mereka tuh ketika lulus itu malah kerja di luar negeri, Pak. Anak SMK loh, Pak, lulusan SMK. Karena dia susah gitu kalau mau di Indonesia gini eksploitasinya gitu loh. Gitu kan. Jadi akhirnya dia kerja di luar negeri. Karena kan dia lebih dari sisi penghasil lebih besar katanya, terus lebih ide-ide itu lebih dihargai kan. Karena ekonomi kreatif kan masalah selera kan. Iya benar. Nah, ketika kita ngajukan ide yang sesuai dengan selera yang punya uang, dianggapnya tidak komersil, sedangkan orang kreatif ini kan kadang-kadang idealis. Iya. Susah, Pak. Pengalaman saya ngurus teman-teman di ekonomi kreatif itu lebih susah dibanding ngurus pengusaha, Pak. Jadi karena gini, pelaku ekonomi kreatif ini kan sebagai seorang kreator kan. Iya. Biasanya kreator ini agak susah diatur lah. Ya, maksudnya dia kan punya dia idealis, gini, ya karena ini sendiri. Sebenarnya bukan ini, menurut saya bukan susah diatur, tapi mereka itu punya standar nilai sendiri. Ya. Kayak misalkan kan? Ini dikurangin, enggak nanti ini kurang berwarna, kurang gini lah. Ya, gitu. Jadi ada kreativitas seniman. Jadi kayak seniman, kalau dulu seniman gitu. Nah, cuman kan problemnya sekarang ini kan seniman, terus kreator ini dianggap sebagai profesi atau apa gitu. Sekarang sih sudah mulai masuk ke profesi ya, kalau saya ya. Profesional. Kalau kita lihat di itu tuh ada profesional gitu. Nah makanya Pak, saya juga masih ini ya terkait pengakuan ya, karena kalau kita lihat misalkan kita ngajuin misalkan bikin tabungan aja, kan ditanya tuh pekerjaannya apa gitu kan. Kalau kita misalkan isi online kan tidak ada tuh opsi ekonomi kreatif gitu, ataupun spesifik misalkan kreator gitu. Animator nggak ada. Yang ada tuh ya paling karyawan swasta, pengusaha atau karyawan BUMN, kalau swasta nasional gitu. Kurang lebih gitulah. Dan yang lain dan lain-lainnya. Dan lain-lain gitu. Semua tumbuk dan lain semua. Jadi memang problemnya gitu ya. Jadi seorang kreator ini menjadi problem karena memang mereka ini belum dianggap sebagai bentuk pekerjaan. Iya, masih dianggap kayak freelance. Iya kan. Jadi misalnya seorang kreator misalnya, dia pembuat konten tiap hari di rumah gitu. Maka orang lain mengatakan ini kok ada penganggur di rumah gitu kan. Karena memang masyarakat kita feodal ya kan. Iya. Jadi kalau pulang pergi gitu kan, dia kerja itu harus pergi dari rumah. Harus ngantor gitu. Nanti paling pulang. Kalau pakai dasi itu bangga banget. Bangga gitu kan. Nah, memang masyarakat kita itu. Terus kalau misalnya kerja itu harus di kantor. Di kantor. Makanya kemudian waktu itu kan ada di kafe-kafe itu namanya dulu kan dibikin tuh. Ada tren tuh, ada coworking space kan, coworking space ini. Terus itu tapi kan juga nggak berkembang gitu artinya. Jadi kalau orang bekerja ini karena pemahaman masyarakat atau lingkungan itu dia kerja harus di kantor. Nah begitu dia ke kafe, padahal itu ada coworking space gini untuk dia bekerja, bertemu klien gitu, dianggap nggak bekerja juga. Betul Pak. Saya akuin, saya pribadi nih, saya di kantor itu dalam seminggu itu mungkin cuma sekali di kantor, kebanyakan di luar. Dan meeting pasti di kafe rata-rata kan, gitu kan. Iya. Jadi memang trennya udah seperti itu sebenarnya. Makanya kemarin pas pandemi itu baru pada sadar kan, kalau kerja itu bisa dari jauh. Iya. Baru sadar itu. Iya. Selama ini kan kerja itu harus ke kantor, datang. Nah, ternyata pas pandemi itu mengajarkan kita bahwa oh ya kerja itu ternyata bisa dari rumah loh. Dari rumah. Dengan teknologi ya kan, gitu kita kan, bisa ini kan. Gitu. Jadi harusnya kan pemahaman instrumen teknologi itu kan bukan lagi menjadi instrumen, tetapi memang ini menjadi
pilar dari efektivitas pekerjaan seseorang yang di bidang ekonomi kreatif. Betul. Dan semua ini, tapi Mas Muhyiddin ini kan harusnya kan kalau Mas Muhyiddin di Gcraft ya kan harusnya kan kenapa Gcraft itu tidak mempunyai satu organisasi profesi yang memang itu ekonomi kreatif, sehingga ekonomi kreatif itu masih berada di menjadi sub usaha dari usaha-usaha besar. Kan ada himpunan misalnya konstruksi, himpunan gitu kan. Terus asosiasi kelapa sawit, asosiasi ini gitu. Ya kita kan kalau kita bicara Gcraft sendiri itu kan kita berdiri baru 2018. Masih termasuk baru kan. Tapi kita walaupun termasuk baru, kita sudah berhasil mengukuhkan Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Nah, itu juga menjadi legacy juga kan buat kita juga kan bahwa ternyata itu itu Hari Ekonomi Kreatif Nasional itu ada diliburkan nggak itu? Saat ini masih belum ya? Masih belum. Tapi nanti mungkin ke depan kita akan push untuk bisa libur. Nah, kalau libur nggak kreatif lagi tuh. Ya kan? Jadi udah dia ini kan. Sekarang ekonomi kreatif Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Terus libur, orang tidur di rumah istirahat kan nggak kreatif. Betul. Memang harusnya nggak libur itu. Kan sekarang Komeng kan mau ngajuin tuh hari hari lawak ya kalau nggak salah ya. Hari pelawak nasional kan, dia lagi mau ngajuin kan, makanya dia mau maju ke dunia politik gara-gara pengen memperjuangkan. Artinya dia memperjuangkan pelawak ini dia mendapat privilege di dalam eksistensi pekerjaan. Ya, alhamdulillah kita dalam waktu 2018 sampai sekarang, kemarin pertama itu 2023 kalau salah, 2024. Ya. Baru gong itu, prosesnya panjang gitu soalnya kan. Harus persetujuan presiden, DPR segala macam kan. Ya. Gitu. Nah, jadi tapi saya menjadi bangga gitu loh Pak, bahwa artinya ekonomi kreatif ini akan diperhatikan ke depannya. Nah. Gitu kan. Jadi menjadi cikal bakal. Ya, artinya menjadi harapan ketika kemudian proses transformasi dari industri besar ini, ya kan, mass industri yang membutuhkan banyak orang menjadi industri yang simpel tapi jumlahnya juga banyak kan gitu kan. Betul. Artinya anak-anak muda ini dituntut untuk kreatif sehingga dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan pekerjaan sendiri-sendiri. Ya sebenarnya walaupun anak-anak muda ini walaupun tidak bergelut di dunia kreatif, walaupun dia bekerja aja di dalam dunia misalkan tadi kantoran gitu ya kan, tetap mereka itu dituntut untuk kreatif Pak sekarang itu. Kalau nggak kreatif, itu juga akan tersingkir nantinya. Jadi harus kreatif. Minimal kan dia punya ide-ide untuk ngasih ke perusahaan. Kayak saya setiap hari Senin itu pas saya kumpulin untuk ada ide nggak untuk kemajuan ini gitu kayak gitu. Apa ada ide nggak? Sampai saya tanyain Pak setiap hari Senin gitu kan. Nah untuk apa? Untuk memberikan apa nih? Karena kan kita nggak bisa kerja sendiri. Karena yang merasakan kan teman-teman kan di bawah yang para staff ini kan yang ngelakuin gitu. Ada kendala apa segala macam kan gitu. Jadi kita juga tutut. Terus peran pemerintah gitu, peran pemerintah yang selama ini dirasakan dengan industri kreatif ini apa? Yang dirasa cukup signifikan gitu. Ya, sebenarnya satu tadi Hari Ekonomi Kreatif itu signifikan karena itu menjadi trigger untuk teman-teman bahwa ada ekonomi kreatif. Ya, ada bentuk pekerjaan yang memang itu bisa dan itu bisa dilakukan semua orang kan gitu. Ya, artinya kan menjadi ini gitu. Jadi diakuin ini gitu. Kalau diakuin kan malah jadi punya kebanggaan. Kebanggaan ya. Jadi itu satu yang memang dirasakan ya. Terus yang kedua itu mungkin kita bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah itu juga punya semacam jalur khusus. Iya. Kalau kita minta misalkan contoh nih, misalkan bikin kegiatan konser atau gitu, kita perizinan pun dipermudah gitu kan. Gitu kan. Jadi itu menjadi juga kan. Apalagi Prabowo sekarang kan menginginkan birokrasi itu lebih dipangkas kan. Gitu. Tapi yang penting itu ya tadi itu kreatif hub itu. Ya kreatif hub itu yang lagi kita usahakan. Tapi kan kalau saya pernah ya beberapa kali datang ke kreatif hub ya. Jadi kayak kreatif hub itu kayak menurut saya itu malah kayak tempat untuk kayak orang PKK pada berkumpul gitu, pada latihan masak, latihan nari gitu. Maksudnya kreatif hub ini bisa nggak misalnya ya, karena di dunia kreatif ini itu kan orang lebih bebas ya, maksudnya
nggak dibatasin, Pak. Nggak dibatasi kayak ide ini kan. Bagaimana misalnya ada peraturan daerah itu atau peraturan pemerintah pusat misalnya, bahwa setiap mall itu, ya kan, setiap mall atau setiap kafe itu dikasih ruang untuk creative hub, gitu. Kira-kira gimana itu? Ya itu juga ide yang bagus ya, kalau nanti memang itu bisa terwujud gitu ya, misalkan ada satu minimal mall kan ataupun dijadikan. Tapi sekarang Pak, kafe-kafe sekarang pun juga sekarang itu sudah punya sudah punya ruang-ruangan untuk spot foto. Itu kan sebenarnya kan ruangan untuk berkreatif Pak sebenarnya, secara nggak langsung kan. Ya, tapi kan gini, kalau mall ini kan maksudnya bahwa mall ini karena industri kreatif ini menjadi andalan kita. Kan misalnya mall ini kan semua industri kreatif tuh. Ya. Sebagian besar kan, ada fashion, ada makan, ada kuliner kan, ada bioskop, ada pentas musik gitu kan. Tapi bahwa mereka terima barang jadi aja gitu. Tapi nggak ada misalnya di situ bagaimana ada satu ruangan yang dia itu bisa menghubungkan antara pelaku kreatif ini kan gitu. Dan disitulah sistem edukasinya dijalankan gitu. Ya kan? Bisa jadi itu. Kan ide kan maksudnya. Ya. Nah, kalau kemudian nanti misalnya pemerintah daerah gitu. Saya beberapa kali ini lihat nih, pemerintah daerah bikin kreatif hub itu. Tapi kan karena otaknya pemerintah daerah ini kan orang birokrat nggak kreatif. Jadi menyediakan orang kreatif ruang kreatif ini ya kayak mereka menyediakan ruang kayak PKK begitu gitu. Ya saya bukan menganggap bahwa PKK ini tidak ini kan, tapi maksudnya ruang-ruang yang sangat konvensional yang tidak memberi ruang yang bagi para kreatif untuk saling belajar, ya kan. Nah kalau misalnya nih tiba-tiba nih semua misalnya pemerintah nggak butuh modal juga ini, semuanya ada mall nanti aset pemerintah yang nanti itu bisa dijadikan kreatif hub, kira-kira gitu. Itu kan anak muda kan jadi nongkrong di mall daripada kamu nongkrong di kafe nggak jelas ngomongin orang gitu kan. Ya udahlah kamu belajar di situ, belajar main game, belajar. Saya itu kemarin juga sempat agak komplain keras tuh kemarin pas ada satu kreatif hub di Kota Bogor yang sudah ini sama Kang Deddy Mulyadi jadikan samsat. Karena udah kritik sampai sekarang belum ada hasil ya. Nanti coba kenapa? Sayang banget gitu loh. Yang tadi udah kreatif hub katanya tidak efektif katanya gitu kan. Itu karena kan kita di Kota Bogor berdiri kan baru tahun ya kan nggak efektif kan karena memang yang memprakarsai orang yang nggak kreatif tuh. Saya misalnya kayak gini, kenapa banyak kalau orang mindahin misalnya pemerintah itu bikin misalnya pusat ekonomi daerah misalnya, ada ruko gitu, bentuknya kaku, nggak kekinian gitu kan, terus orang selalu jualan, terus nggak menyediakan fasilitas kan, gitu kan, itu. Murah Pak, dalam arti pemerintah daerah itu tinggal pasti namanya pemerintah pasti kan ada aset yang kosong. Saya rasa pasti ada lah 1-2 itu aset yang nggak dipakai gitu. Pasti minimal lah seruangan inilah misalkan itu gitu kan. Jadi kan kreatif hub, jadi muncul, jadi dia bisa ekspor ide-idenya tuh, kan. Dan dari situ kan nanti kan bergilir kan. Ini udah alumni misalkan itu ganti lagi gitu kan, ganti lagi. Jadi akan terus ada ekonomi kreatif yang berasal dari daerah tersebut. Nah, coba kalau misalnya ini syukur-syukur langsung dispesifikin. Oke deh, misalkan Kota Bogor khusus ekonomi kreatif bidang kuliner misalnya. Kalau di daerah Jogja lukis kria misalkan gitu ini khusus, jadi memang kreatif hanya khusus bisa juga kan. Jadi benar-benar lokal daerah itu punya ciri khas gitu kan. Ya, jadi maksud saya gini, kayak misalnya produk-produk kreatif ya, misalnya kayak produk-produk UMKM gitu. Karena produk-produk UMKM itu kan kalau kita lihat kan problemnya itu satu di packaging. Itu kan keras juga. Nah ya kan, packaging. Terus yang kedua nggak higienis kan, terus tidak ada kontrol di situ. Nah, agar mereka ini bisa masuk di outlet di mall itu, kan harusnya kan mall-mall ini kan memberi edukasi pada mereka ini. Udah sediakan aja, pokoknya mall pusat-pusat perbelanjaan itu diwajibkan menyediakan ruang untuk kreatif. Makanya Pak, saya jadi ingat
Thailand, Pak. Di Thailand itu kuliner itu pasti packaging unik-unik. Yeah. Jadi kalau di Indonesia nih, kalau kita apapun yang kita beli pasti kresek hitam, Pak. Betul nggak? Itu gitu ya? Pokoknya gitu. Mau beli jus, mau beli makanan apapun, bakso pasti kresek hitam. Itu contoh simpel aja, tapi di Thailand waktu tahun kemarin saya kesana itu unik, dari bukan hanya masalah packaging, di packaging itu ngikutin cupnya, terus dihias, walaupun itu jualan buah doang tapi potong-potongnya rapi, bagus, packagingnya bagus itu. Nah itu kan menjadi daya tarik akhirnya kan gitu kan. Saya bilang ke teman-teman pendamping di UMKM gitu, saya bilang kalian kalau mau pengen punya ide usaha ini biar maju, bilang coba sekali-kali pergi ke Thailand. Ya, sekreatif-kreatifnya, atau sebagus-bagusnya ide, ketika regulasi itu nggak mendukung kan. Itu. Nah kan artinya gini, artinya pemerintah ini kan sebetulnya harusnya ini memberi privilege yang cukup, karena ini menjadi industri yang diharapkan ke depan. Selain industri yang sekarang ini menampung banyak lapangan pekerjaan kan gitu. Karena sekarang, dan saya nggak melihat partai politik ini konsen terhadap terhadap industri kreatif ini, ekonomi kreatif ini. Ya itulah, mudah-mudahan kita membangun harus arah ke situ. Kira-kira ini partai Mas Muhyiddin ini kan partai baru nih. Apa gagasan partai Mas Muhyiddin ini untuk menjawab persoalan para pelaku kreatif yang sekarang ini menganggap bahwa pemerintah ini masih ragu-ragu gitu untuk ini. Apakah pemerintah itu memang ragu-ragu ini, jangan-jangan kita privilege karena sumber daya kita belum siap, terus ini susah berkembang gitu, atau memang mereka nggak paham? Kalau saya melihat ya, makanya saya juga, karena saya mengakui ya bahwa untuk menciptakan regulasi yang bisa di-approve ataupun disetujuin lah, itu kan memang jalur yang paling cepat jalur politik, Kak. Ya kan, kalau kita, ya contoh Komeng lah, dia berkoar-koar kan bahwa dia berpuluh-puluh tahun mengajukan hari pelawak ya kalau salah, itu kan nggak di ini kan, bolak-balik dengan dia mau coba maju ke DPD kan, dengan harapan dia kan itu kan. Nah harapan saya juga sama, salah satunya masuk politik gitu kan. Nah kenapa saya di partai baru mungkin kan, kenapa kamu nggak di partai yang lama gitu kan? Karena mereka nggak kreatif. Begitu kan ya. Ya kenapa? Ketika saya di partai yang besar yang sudah existing sekarang gitu kan, ide saya nggak akan terbatas, Pak. Karena mereka sudah banyak senior, yang sudah banyak orang yang masih ide. Kalau di partai baru kan kita bisa langsung, berarti langsung WA ketum, WA ketum, tolong dong ini penting nih buat anak muda. Dan ruang untuk terbuka ya. Ide yang apa yang saya sampaikan nanti ini tuh lebih terbuka gitu. Itu salah satu kenapa kita memilih partai yang baru. Sebagai anak muda ya. Kalau partai yang udah besar ataupun udah lama gitu ya, kalau masuk ya urut kacang dulu, entar dulu, ini senior-senior pada nggak iya kan, ini giliran kan gitu ya. Kurang lebih gitu lah. Artinya bahwa kalau di partai baru ini ya kan, kreativitas itu lebih terbuka. Betul. Dan saya udah ngerasain. Ketimbang di partai-partai yang ini. Udah ngerasain. Atau malah mungkin gini nih, ini pelaku kreatif ya kan, tiba-tiba pelaku kreatif yang seharusnya itu kreatif masuk di partai yang feodal, ya kan nggak kreatif ya kan, ya kan, feodalitas itu menghambat kreativitas ya kan, jadi ke bawah arus. Nah ya kan gitu. Jadi anak-anak muda kreatif masuk di partai yang feodal, ya kan, dia nggak bisa maju kan ya. Itu sih Pak alasan kenapa. Saya juga banyak yang mempertanyakan kenapa kamu nggak masuk di partai yang terjadi itu besar gitu kan. Saya bilang enggak lah, saya bilang kalau saya situ, saya bilang bahasa nongkrong ya aja ya, saya jadi kacung, saya bilang gitu aja, saya bilang gitu kan. Kalau di partai baru kan kita bisa lebih eksplorasi diri, apa ide-ide kita bisa sampaikan langsung. Tapi banyak partai baru yang feodal juga. Nah, itu saya nggak tahu. Iya kan, gitu ya. Tapi yang jelas stigma bangsa ini saya rasain hampir 6 bulan ya, itu sih selalu kita selalu dipertimbangkan lah minimal gitu. Karena memang partai ini menganut ini ya, menjalankan sistem yang desentralistik ya. Ya apalagi itu juga tuh menjadi saya bilang nih,
Keren banget ini desentralisasi, bisa sampai ke daerah-daerah itu bisa punya jadi raja kecil gitu kan. Ya. Dan mereka bebas ini. Bebas kan itu menjadi kekuatan besar sih kalau menurut saya itu. Dan bagi anak muda ini menjadi peluang ya kan? Iyalah, karena anak muda kan susah diatur bahasanya kan. Ya. Ketika dikasih wewenang, delegasi yang luas. Kamu kerjain deh. Kamu mau bangun daerah lu di Cirebon misalkan itu. Bangun deh jadi ketuanya misalkan itu kan. Bangun tuh ini. Kan dia akan idenya kan akan keluar semua kan. Ya. Akan lebih ini dibandingin yang sentralisasi gitu. Yeah. Dikit ngajuin, dikit-dikit kita pingin dukung si A, kita harus bikin surat, bikin persetujuan gitu kan. Sekarang kan saya lihat kan di Gema Bangsa ini, daerah ini walaupun ini apa sih misalkan komentari siapapun bebas gitu kan. Itu kan salah satu contoh. Atau mungkin gini, kalau di partai lain ini kan mungkin gini, ini begitu dia suruh kreatif nanti malah menjadi beban karena anggarannya terlalu berat kan gitu. Wah ini dia ngajuin apa program kreatif gitu kan, bagi mereka menganggap bahwa wah ini malah jadi beban kita kan gitu. Tapi memang itu salah satu juga menjadi tantangan Pak kalau menurut saya, karena saya di beberapa daerah itu bilang gitu, terus kita anggarannya gimana gitu kan. Kalau kita ini saya bilang gini, kamu kan sudah dikasih jabatan raja saya bilang di daerah itu. Masa raja minta-minta sih? Ya gitu ya. Gitu kan? Kenapa raja minta-minta? Namanya raja kita harus bisa ngurus wilayah sendiri saya bilang. Iya kan, artinya kan kamu kan kreatif ya. Namanya kreatif kan dia bisa ini. Justru malah menurut kemarin ya saya dengar dari beberapa teman dari Gema Bangsa ini, justru di sini memberi ruang partai Gema Bangsa itu memberi ruang kepada anak-anak muda untuk menggagas ide bagaimana industri kreatif itu baik dalam bentuk kesenian, dalam bentuk konser, dalam bentuk pasar, makan dan sebagainya itu bisa berkembang dan itu bisa memberikan benefit untuk menjalankan organisasi itu. Ya betul. Memang di daerah-daerah juga sudah ada yang sudah menjalankan, bahkan di daerah kalau nggak salah di Bekasi itu sudah bikin daerah di DPD itu bikin usaha laundry, gitu kan. Jadi itu juga menjadi kan di Kota Bogor sendiri itu ada kafe, bikin kafe untuk jadikan sekretnya untuk jadikan perputaran ekonominya gitu kan. Dan jadi itulah muncul ide-ide itu mulai muncul. Dan itu difasilitasi oleh partai. Oleh partai ya fasilitasi. Tapi modal dari mereka. Mereka ide semuanya mereka benar-benar. Ya, cuma ini kita memberi fasilitas, jaringan, informasi gitu ya. Itu kan menjadi ini kan belum setahun deh. Iya. Ketika udah muncul nih, nanti muncul, oh iya ternyata ini, jadi kan lebih di daerah-daerah itu akan tumbuh gitu. Jadi logikanya ke anak muda itu begini ya, kamu masuk partai kan tetap kerja, tetap usaha kan. Begitu kamu berpartai, yang tadinya usahanya kamu cuma didatangi 10 orang, begitu kamu berpartai, kita ikut ini menjadi 100 orang, gitu kan? Memang itulah sebenarnya benefit yang diinginkan oleh anak muda. Karena pertanyaan anak muda itu kan ketika masuk partai ya, gue dapet apa? Keuntungan saya apa gitu kan? Itu pertimbangan yang selalu saya temuin di lapangan gitu. Iya, dan orang-orang partai menganggap begitu dia bilang keuntungan saya apa? Wah, duit lagi kan gitu kan. Padahal anak-anak muda ini bukan benefit itu, masuk partai itu apa kontribusi terhadap dia itu ya kan, terhadap anak muda ini itu apa gitu kan. Nah, kalau saya selalu katakan ke mereka itu yang pertama memang walaupun agak idealis saya bilang tetap kita harus kontribusi dengan negara saya bilang. Kalau anak-anak mudanya sendiri nggak mau berpolitik sekarang saya bilang nanti yang megang politik ke depan itu siapa saya bilang gitu. Ya nggak kreatif gitu. Saya bilang gitu. Iya kan. Karena saya bilang gitu, tapi kan politik itu jahat. Yang jahat itu orangnya, politiknya saya bilang, politiknya atau orangnya saya bilang gitu. Yeah. Saya selalu menganalogikan Pak ke teman-teman itu, politik itu seperti pisau saya bilang. Pisau ini tajam. Kalau kitanya ini memang orang baik, kita rebut pisau ini untuk manfaat kan. Yeah. Tapi kalau kitanya nggak mau ngerebut, kita orang baik ini nggak mau ngerebut pisau ini dan akhirnya direbut oleh orang-orang yang jahat, negara kan kayak gini-gini aja saya bilang gitu. Analogi itu aja kalau. Ya, kalau politik itu jahat. Tapi kenapa ya kalau mereka? Tapi mereka bisa nggak berpikir gini? Ekonomi itu jahat itu, ya kan? Bisnis itu jahat. Nah, bisnis itu bisa membuat bangkrut orang, tapi bisa untuk memuliakan orang kan gitu kan? Semua tergantung
tergantung iya kan. Iya. Mau bicara politik, mau bicara ekonomi, bicara agama. Iya kan. Semua tergantung pada manusia. Itu bisa jahat, bisa mendatangkan. Saya kata gitu. Yang kedua saya bilang, ya begitu. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi jaringan. Nah, gimana? Coba lihat orang-orang yang pintar-pintar, rata-rata jadi pekerja. Karena apa? Karena tidak keterbatasan dia dalam bergaul. Ya, jaringan. Aku kan. Tapi akses. Orang-orang yang bandel justru malah lebih sukses. Kenapa? Karena dia mudah bergaul. Aksesnya lebih banyak, apalagi kita bilang gitu. Apalagi kita berpolitik. Tapi justru orang bandel itu pinter itu. Jadi jangan begini, perbandingannya jangan soal bandel dan pinter gitu, tapi soal orang yang kreatif dan tidak kan gitu kan. Jadi menurut saya itu lebih tepat gitu kan. Ya. Kalau bandel dan pinter itu kan seolah-olah kan orang yang bandel nggak pinter gitu. Nah, tapi kalau orang yang kreatif dan tidak gitu, semua pinter tapi ada yang kreatif apa enggak? Ya, jadi ya itulah yang saya temuin di lawan. Makanya saya harapnya anak muda ini aktif di politik kalau menurut saya itu. Dengan kreativitasnya itu tunjukin. Anak sekarang kreatif kok, Pak. Ya, tapi kenapa ya anak muda ini animo ke politik itu atau dorongan ke politik itu sangat rendah itu? Itu kalau saya lihat tadi itu dari sekian saya temuin banyak anak muda, teman-teman dekat segala macam itu ya itu. Karena melihat politik itu jahat. Ya. Jadi selama ini ya, memang selama ini mereka terdogma ya bahwa dipertontonkan bahwa politik itu hanya sekedar apa ya, pertarungan kekuasaan gitu, sehingga jahat banget sih, ada orang mengalahkan, ada orang ya kan gitu kan saling kanibal gitu. Mungkin anak muda itu nganggap ini apa gitu kan. Tapi saya selalu kasih analogi ya Pak, saya bilang gini, coba lihat para petinggi partai yang sekarang berkuasa, anaknya, keluarganya ikut berpolitik nggak, saya bilang gitu. Kenapa orang tuanya itu mengajak anaknya berpolitik? Ya karena mereka tahu bahwa politik inilah untuk merebut pisau itu gitu kan. Kayak gitu saya bilang kan. Soalnya kalau politik ini memang sesuatu yang tanda kutip buruk, ngapain orang tuanya ngajak anaknya untuk masuk politik kan? Atau saudaranya kan gitu kan. Nah, sekarang terjadi banyak yang partai A petinggi-tingginya anaknya masuk politik semua gitu kan. Nah itu. Atau bilang gini, ternyata politik itu enak, kamu kesini aja, kamu nggak usah yang lain. Tapi minimal gini, kalau politik itu kan saya tangkap dari Mas Muhyiddin ini kan, kalau kita itu di politik, kita punya visi, punya misi, punya ide, punya gagasan. Begitu kita itu menang atau kita itu berada di tampuk kekuasaan atau pemerintahan, kita punya peluang yang besar untuk menjalankan ide-ide itu, kan gitu kan? Saya juga memang Pak, awal pertama kali sebelum saya kenal politik ya memang saya itu sama seperti mereka. Politik itu jahat, gini-gini sama, saya pribadi sama. Pun nggak gue banget itu, nggak. Tapi begitu saya 2017 saya jadi dosen, terus saya melihat di daerah-daerah itu gaji dosen itu nggak seberapa Pak. Saya bilang terus tambah lagi gaji guru dari desa. Justru saya muncul keinginan untuk jadi masuk politik. Gitu kan. Kenapa? Karena saya lihat tadi salah satu jalur yang untuk merubah nasib para mereka itu melalui politik yang lebih cepat. Kalau kita demo setahun 50 kali pun belum tentu didengar gitu. Tapi kalau kita sudah politik dan kita berada di kekuasaan itu, kita ubah nasib mereka ini. Dan kita punya kekuatan politik. Miris Pak di daerah itu Pak, apalagi di Bogor gitu. Gaji guru 500.000, 300.000. Karena itu masih deket Jabodetabek loh ya Pak ya. Gimana di daerah yang keluar yang pelosok-pelosok itu luar jauh tertinggal gitu kan. Nah itulah dorongan saya kenapa saya masuk politik awalnya. Itu pertama kalinya. Itu sama dengan terdorong. Ini. Karena dulu termakan jargon ini, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kita itu ya nggak bisa juga itu, semua itu berjasa dengan negeri ini kan ya. Itu. Jadi ya mudah-mudahan saya sih teman-teman juga harus punya trigger itu. Maka saya setiap kali ada teman yang mau masuk politik pun saya tanya, ambisi lu apa? Nah kalau di Gema Bangsa ini misal apa yang partai ini berikan kepada anak-anak muda yang tadi Mas Muhyiddin katakan bahwa lebih leluasa untuk berkreativitas itu? Ya, di Gema Bangsa ini menawarkan satu desentralisasi tadi kan. Artinya desentralisasi itu artinya daerah punya kewenangan. Daerah memberikan kewenangan sendiri, otonomi sendiri lah untuk mengurus ini, sehingga sebagai anak muda
ini menjadi tantangan yang menurut dia harus dijalankan gitu kan. Karena ini menjadi tantangan, anak muda kan suka tantangan. Challenge-nya tuh ini wah ini gue bisa nih, gue challenge nih, daerah gue bisa bikin maju nih gitu kan. Nah itulah menjadi kekuatannya Gema Bangsa gitu. Yang di partai lain saat ini belum ada yang memberikan mungkin sudah ada, tapi mungkin pendekatannya beda kali ya. Sehingga yang ini lebih, yang Gema Bangsa lebih maju, yang ini jalan di tempat. Bahkan gitu. Kita bukan hanya sebatas ngomong-ngomong, tapi sudah ada PO-nya kan, jadi kan lagi dibuat kan PO-nya kan, jadi memberikan bukti bahwa ya bener loh. Jadi karena juga memang saya 6 bulan ya di Gema Bangsa ini di daerah tuh ngomong bener nggak nih nanti 2029 ketika ini mau maju ini nanti kita dibatasin juga sama DPP. Nah akhirnya itulah DPP mengeluarkan PO itu untuk membuktikan bahwa kita itu komitmen memberikan desentralisasi itu benar gitu. Jadi bukan hanya omon-omon gitu. Ya. Jadi di Gema Bangsa ini anak-anak muda mendapatkan ruang yang lebih besar, karena saya sih dengar ya juga bahwa di Gema Bangsa ini memang partai yang memberi keleluasaan bagi para anggotanya untuk berkreativitas. Nah, dari kreativitas itulah yang kemudian itu dijadikan apa ya, semacam kayak pembangunan jaringan, kayak mengakselerasi ya kan kepentingan para anggota ini ya kan, ya para anggota ini kepada publik. Contoh yang terbaru kemarin, waktu rapat kemarin itu kan, ketika nanti ada perhelatan ulang tahun Gema Bangsa gitu kan, saya cuma ngasih ide, bikin dong, gimana kalau bikin lomba Mobile Legend, langsung support kan. Ini kan menjadi bukti bahwa Gema Bangsa itu ide-idenya anak muda itu benar-benar ditangkap ya kita. Gitu. Padahal cuma bikin dong Mobile Legend nih, Mobile Legend nanti pesan anak-anak muda semua buat main game segala macam. Itu langsung direspon gitu loh. Secepat itu nggak nyampe sejam. Iya, ada kalau kabarnya itu mau ada konser gitu langsung ya. Konser langsung di ini gitu. Dan itu katanya konsernya seluruh Indonesia katanya mau rencana. Iya, rencana setiap daerah ada, mudah-mudahan. Jadi pertama di Jakarta, terus nanti daerah-daerah gitu ya kan. Dan itu juga kan akan menumbuhkan ekonomi kreatif juga di daerah tuh. Iya. Ya kan? Karena konser itu kan multiplier effect-nya luas. Iya. Dari mulai UMKM. Iya benar. Kemarin juga saya lihat nih, katanya juga ada masing-masing daerah sudah bikin podcast sendiri, bikin ini gitu kan. Itu hebat juga itu ya. Salah satu yang sudah itu Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Sumatera Utara itu nanti sudah membuat podcast gitu kan. Terus di DPD Bogor tuh bentar lagi disiapin. Bahkan di Bogor itu juga ada LBH-nya. Membuat LBH untuk menaungi teman-teman yang ini gitu kan. Itulah kreatif-kreatifnya di daerah-daerah dengan ada desentralisasi itu. Nah di Gema Bangsa ini ada nggak setiap DPD itu misalnya ngusahain tempat untuk kreatif hub gitu, atau DPW-nya gitu? Saya belum tahu detailnya ya, cuma yang saya tahu tuh Bekasi sudah membuat tadi laundry, gitu kan. Terus Kota Bogor kafe, terus di Kabupaten Bogor tuh katanya juga mau bikin kayak untuk perkumpulan pecinta mobil gitu, ada juga gitu. Di Sumatera Utara sudah podcast. Terus NTT kalau nggak salah tuh udah koperasi, malah udah bikin koperasi. Oh gitu. Nah jadi malah lebih maju mereka. Iya, jadi ini benar-benar saya bilang, ini keren sekali. Saya bilang ini ide-idenya itu. Kalau dibebaskan, itu akan muncul idenya. Kan coba kalau misalnya dimulai dari Gema Bangsa dulu lah. Setiap DPD, DPW harus ada kreatif hub gitu kan. Artinya kan teman-teman muda itu kan, teman-teman kreatif ini kan juga punya. Oh ternyata memang di Gema Bangsa ini saya mendapat ada benefit yang bisa dilakukan gitu. Jadi masuk partai nggak cuman hura-hure, rapat-rapat, terus lah itu pakai motor burang-burang gitu, tapi juga ada benefit yang lain gitu kan gitu. Saya pribadi juga kan kalau cuma ngapain juga. Iya. Di usaha. Iya kan. Cuman hura-hura doang gitu. Kalau ditanya tua-tua bilang, "Loh namanya party ya, party itu ya hura-hura kan, party kan kata. Namanya pesta demokrasi ya namanya pesta ya ini." Tapi kan
Masyarakat mungkin mikir kan ya kalau hura-hura terus gitu, terus kapan kita makan kan gitu ya. Itu Pak, saya juga merasakan itu. Juga kalau memang hura-hura doang ngapain juga, buang-buang waktu. Nggak produktif lah. Apalagi saya rumah di Bogor, bolak-balik Jakarta juga kan kecil juga kalau di setiap hari kan. Gitu. Jadi ya saya melihat ada harapan buat masa depan baik itu untuk negara maupun untuk pribadi gitu kan. Ya, itulah kita jalankan dari sekarang. Menarik juga ini apa Gema Bangsa ini ya. Artinya Gema Bangsa memberikan ruang yang lebar, yang luas terhadap anak-anak muda untuk dia berkreativitas di situ dan mereka dan partai ini mendukung gitu kan. Menarik juga ini. Tapi kira-kira Mas Mujidin ini, kalau misalnya ini apa kreatif, industri atau ekonomi kreatif ini menjadi apa alternatif, bukan alternatif, tapi menjadi pengganti dari industri besar atau mass industri itu, kira-kira mampu nggak dengan sumber daya manusia anak-anak muda sekarang ini? Kalau saya sih malah optimis banget Pak, itu mampu banget. Kenapa? Karena dari sisi infrastruktur juga kan tidak memerlukan cost yang tinggi untuk memulainya. Cukup pakai handphone sudah bisa gitu kan, minimal kan. Jadi tidak tantangannya itu tantangan dari sisi memulainya itu lebih mudah. Kan? Dan kalau kita lihat di daerah itu juga sudah mulai pakai handphone yang jadul pun mereka ngelakuin gitu loh, gitu kan. Jadi tantangannya itu paling nanti tantangannya itu adalah ide kreatif nanti yang harus diolah gitu kan. Terus kenapa juga menjadi optimisnya? Indonesia ini kan cantik. Kita bikin vlog aja ke daerah tertentu aja, itu sudah view-nya udah banyak, itu menghasilkan uang udah. Contoh lah, kita misalkan ke Raja Ampat, kita bikin vlog tuh, itu juga kan menjadi uang kan, karena banyak nonton segala macam kan, banyak yang dieksplor gitu Pak. Nah itulah yang sebenarnya menjadi faktor-faktor yang harusnya Indonesia itu bisa lebih hebat dibandingin Korea maupun Amerika dari sisi ekonomi kreatifnya. Tapi kita itu kadang handphone itu hiburannya itu malah begini, ada orang kecelakaan difoto ya kan, straight itu disebar ya kayak hiburan malah gitu. Itulah yang mungkin itulah nanti harapan saya pemerintah untuk memberikan edukasi gitu, berkontennya atau bermedia sosial itu yang bagus, yang ini gitu. Nah itu yang memang mungkin harus disosialisasi, itu lah harus ini. Paling di daerah. Di daerah itu kan HP kan hanya dipakai untuk nonton begitu gitu. Kan, dan HP ini sebetulnya orang itu tidak perlu perangkat yang luar biasa, HP aja bisa menjadi sarana untuk produksi konten gitu kan. Saya ada salah satu channel YouTube Pak, yang dia itu ternyata omsetnya tuh mengalahkan Halilintar Pak. Atta Halilintar. Ternyata. Dan kontennya itu sederhana Pak. Dia hanya mengabadikan dengan handphone biasa, awalnya itu aktivitas keluarga sehari-hari. Omsetnya udah melebihi daripada itu. Sesimpel itu kan kaosnya kan. Yang susah adalah apa? Kemauannya. Tapi enggak ada, yang susah itu ide kreatifnya gitu kan. Memang kadang gini, kita ini mungkin ini juga harus ada pembenahan kurikulum kita ini kan. Artinya sistem pendidikan kita kan. Sistem pendidikan kita ini kan memang semuanya itu kan masih masih feodal, terus sistem pendidikannya kita ini masih standarnya itu orang harus bekerja, orang sekolah pinter disuruh sekolah pinter ya kan, begitu sudah pinter, begitu lulus nggak ada lapangan pekerjaan ya kan, itu kayak orang dilatih tinju, dilatih karate tapi nggak disediain ring, tawuran ya di lapangan, di jalanan kan ya gitu kan. Memang sih itu terjadi juga Bang, karena waktu zaman lulus kuliah aja. Saya kerja sebagai auditor gitu kan, tambah kedua penghasilan Pak, gagal lah gitu. Gagal. Tapi penghasilannya kalah sama sama kayak anak di bawah 30 tahun yang bikin vlog gitu kan, penghasilannya kalah. Itu orang tua tuh sangat bangga Pak, orang tua zaman dulu gitu kan, gini kan. Begitu saya 2018 full usaha, artinya pakai baju biasa gitu itu, kamu nggak kerja usaha sendiri ini jadi banyak pertanyaan dulu awal-awalnya itu ya kita buktikan, lalu pelan-pelan orang tua juga memahami gitu kan. Mungkin orang tua melihatnya begini, ini anakku ini tiap hari di kamar aja megang handphone, ini wah nggak ada kerjaan gitu,
Tapi kok dia nggak minta duit gitu, terus ini dia sumbernya dari Tuhan, jatuh dari langit jebret atau apa gitu, mungkin orang tua tahu bingung kan, bahwa ternyata dia nggak tahu gitu kan. Ada anak teman saya itu juga sama gitu. Waktu itu dia ngobrol kan, anaknya itu masih SMP, bahkan SMP kelas 2 atau kelas 3 itu. Dia ngeluh, anakku ini tiap hari nonton handphone, pagi siang apa begitu keluar pulang sekolah dia langsung nonton handphone. Wah gini nih. Nah, aku pikir-pikir, teman saya gini, ini saya pikir-pikir ini anakku ini apa ini, autis apa ya kalau sama handphone ini kan. Nah suatu saat malam ini ketika anaknya tidur, handphone itu diambil sama orang tuanya, terus dibuka gitu kan, ternyata dia itu lagi membuat animasi gitu, animasi, terus buat lukisan di handphone itu. Nah sekarang ini kan dengan teknologi AI kan, itu kan bisa mempermudah kita untuk menuangkan kreativitas kita. Kita mau apa, gagasan apa, narasinya apa, dengan ChatGPT kita bisa ini kan gitu. Terus kita mau desain apa, mau bikin konten apa, kita pakai CapCut juga kita bisa jadikan. Nanti mungkin anak-anak ini kan yang penting kan otaknya bagaimana menuangkan ide itu di dalam apa layar kecil seperti bentuk handphone itu kan. Oh, teman saya gitu tak. Ternyata Mas, nah terus ditanya, kamu kok nggak pernah minta duit? Jadi teman-temannya itu kadang minta sering digambarkan. Anu lah, misalnya namanya Sid, ini aku tolong gambarin, dia bayar apa 5.000 satu gambar. Padahal dia pakai aplikasi AI itu gitu kan. Mungkin yang lain-lain kan nggak ngerti kan. Terus misal ngerti pun untuk menuangkan ide kan juga nggak bisa seperti itu. Nanti 5.000 ngumpul tuh banyak gitu. Pertama si teman saya ngomong ini anak saya ini kok nggak pernah minta uang, jangan-jangan jualan narkoba, bagian gitu kan. Jadi orang mikir orang tua ini. Nah, inilah gap standar, gitu kan, standar pekerjaan antara anak muda dan orang tua. Orang tua mikirnya kerja itu ya pagi ke kantor. Ada teman saya juga gitu. Pokoknya yang penting dia keluar dari rumah. Nongkrong di mana nggak apa-apa, nongkrong itu. Yang penting saya keluar di rumah, karena kalau di rumah terus itu dianggap sama orang-orang ini apa pengangguran. Begitu pengangguran punya duit, dikira kita melihara tuyul katanya kan itu. Jadi dia harus keluar. Padahal keluarnya ya nongkrong aja gitu. Yang kasihan itu wanita muda yang cantik, Pak. Ketika dia jadi selebgram di rumah terus. Ya. Ketika kaya ani Pak. Wah iya benar kan. Ini di rumah kok duitnya padahal dia dapat duit miliaran kan. Iya. Dari apa kan? Tapi karena dia di rumah aja mungkin kan. Iya itu. Ketika keluar shopping ya kan, membelanjakan pulang loh. Kok dia bawa ini kan ini. Wah, ini jangan-jangan dia jadi simpanan orang kan gitu kan. Itu yang kasihan ya. Nah, ini memang apa ya? Ini memang ada ini problem juga ya. Problem bagi apa industri kreatif atau sektor ekonomi kreatif ini antara pemahaman masyarakat ya kan, baik masyarakat yang di desa, di kampung gitu kan, dengan perkembangan zaman itu tidak match gitu. Nah ini menjadi salah satu PR agar bagaimana pelaku UMKM di daerah, pelaku UMKM di Indonesia ini juga bisa menggunakan perkembangan teknologi ini untuk mengembangkan sektor kreatif kan. Kan UMKM kan hampir sebagian besar kan di industri kreatif tuh. Ya kan, makan, kuliner, oleh-oleh. Ya, subsektor kreatif kan. Terus apa namanya kerajinan apa dan sebagainya itu. Nah, teman-teman, kita sudah banyak berbincang dengan Mas Muhyiddin. Mas Muhyiddin ini, tapi saya mau tanya satu kali lagi. Ini soal kenapa anak muda itu lebih suka dikatakan sebagai entrepreneur daripada dia dikatakan sebagai pedagang atau pengusaha. Ini penting ini, karena kalau kamu pedagang, bukan saya entrepreneur gitu. Kamu pengusaha, bukan saya ini apa entrepreneur gitu. Kenapa itu? Mau jawaban yang memang ini apa joknya nih? Loh ya, joknya boleh, jawabannya boleh. Ini satu kan, kali. Kalau menurut ini kan, kalau pedagang itu kan memang hanya menjual sesuatu yang memang sudah ada. Jual dan beli, ya. Beli gitu kan. Tapi kalau
entrepreneur ini atau pengusaha ini kan rata tuh dia itu harus menciptakan added value kan, nilai tambah dan bisa menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga dianggap anak muda sekarang dianggap lebih wow lah gitu kan. Iya. Senang dibikin entrepreneur katanya. Padahal mas bro juga kan sama-sama. Ya, artinya entrepreneur itu adalah istilah yang lebih keren. Bahwa ya walaupun namanya yang namanya berdagang, usaha semua itu harus ada added value-nya kan kalau dia ingin berkembang kan gitu. Jadi di zaman sekarang ini kawan-kawan ini, sekarang ini memang kita ini dihadapkan pada satu masa di mana kreativitas dan inovasi ini ya kan bisa berkembang. Kalau kita ini hidup ya kan hidup kita tidak kreatif ya kan, kita merasa bahwa hampir semua kehidupan kita ini sekarang ini ditentukan oleh sehebat apa kreativitas kita itu. Terus kalau hidup kita ini dianggap kok gini-gini aja, yang dibutuhkan hanya inovasi. Artinya gini, kalau orang anak muda maupun orang tua, kalau dia itu uangnya terbatas, maka dibutuhkan kreativitas, ya kan? Kalau dia itu hidupnya nggak berkembang, yang dibutuhkan adalah inovasi. Kalau hidupnya itu kreativitas enggak, punya kreativitas enggak, dia begini aja inovasi enggak, ya udah mati dia. Tinggal nunggu nguburnya aja kan. Jadi ini memang menjadi anak muda memang sekarang mungkin tantangannya menjadi lebih lebih kompleks, tapi juga peluangnya sebenarnya lebih banyak, dan partai politik ini sebenarnya bisa menjadi wadah bagi teman-teman semua, kawan-kawan semua, anak-anak muda semua dan generasi seluruhnya, bahwa partai politik ini juga akan bisa menjadi pijakan kita ketika nanti industri besar, industri keras, maka akan memunculkan industri kreatif yang kalau kita sebut lebih ramah, namanya industri tanpa asap, ya kan, lebih ramah lingkungan, lebih artinya lebih relevan di dunia sekarang ini. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mah Muhyiddin untuk lain waktu, dan kita akan tutup sekian, dan kita akan bersama dengan saya dalam obrolan Gema Kebangsaan bersama Joko Kanigoro. Salam take off.